Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Todd Boehly dan Graham Potter tengah berencana untuk memperkuat skuad Chelsea dengan mengincar talenta muda milik Fulham, Luke Harris. Dilansir Mirror, Chelsea siap membayar 30 juta pounds atau 481 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain muda yang masih berusia 17 tahun itu. Chelsea dikabarkan sudah memantau Harris sejak awal tahun ini dengan harapan ia memiliki bakat yang sama dengan Harvey Elliott di Liverpool. Namun, belum ada kesepakatan yang terjadi. Chelsea baru akan bergerak pada bursa transfer Januari nanti. Setelah Inggris terdegradasi dari Liga A UEFA Nation League, hujatan kepada sang pelatih Gareth Southgate memenuhi timeline media sosial. Sebagai pemain senior, Raheem Sterling pun membela sang pelatih. Dilansir Sky Sport, menurut Sterling, performa Inggris memang tak begitu baik, tapi ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Sterling juga mengingatkan kepada publik bahwa Southgate lah yang membawa Inggris mencapai final Euro 2020 lalu. Jadi Sterling berharap fans bisa sedikit menghargai Southgate. Bek Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan diminati oleh beberapa klub papan atas Liga Top Eropa. Dan ia merasa tersanjung akan hal itu. Dilansir Goal, Bayern Munchen, Manchester United hingga Chelsea, semuanya telah dikaitkan dengan Dumfries. Ia pun merasa terhormat dengan minat mereka. Namun, ia tak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Untuk saat ini, fokusnya hanya untuk Inter Milan dengan ia ingin meraih Scudetto bersama Inter. Mantan gelandang AC Milan dan Benfica, Adel Taarabt, dikabarkan telah bergabung dengan klub asal Liga Pro Uni Emirat Arab setelah tak memperpanjang kontrak dengan Benfica. Menurut Fabrizio Romano, mantan pemain timnas Maroko itu resmi bergabung dengan tim asal Uni Emirat Arab, Al Nassr. Tak disebutkan berapa durasi kontrak yang ditandatangani Taarabt, yang pasti ia bergabung dengan Al Nassr dengan status bebas transfer. Football Italia mengungkapkan bahwa Juventus dan Chelsea ternyata hampir menyepakati transfer pertukaran pemain antara Matthijs de Ligt dan N'Golo Kante pada jendela transfer musim dingin lalu. Namun, kesepakatan itu gagal karena Juve tiba-tiba membatalkan tawaran yang diajukan oleh Chelsea. Menurut laporan, Kante dijadikan tambahan untuk melancarkan kepindahan de Ligt ke London. Namun, kesepakatan itu gagal dan akhirnya de Ligt pindah ke Bayern Munchen musim panas lalu. Juventus dikabarkan siap melanjutkan kerjasama dengan bek asal Brasil, Danilo. Juve dilaporkan akan menawarkan perpanjangan kontrak meski kontrak sang pemain baru akan habis pada tahun 2024. Dilansir Football Italia, Bianconeri tertarik untuk memperbarui kontrak Danilo 1 tahun lagi. Belum ada penawaran resmi dari klub, tapi diperkirakan akan masuk dalam beberapa minggu mendatang. AS Roma dikabarkan enggan memperpanjang kontrak salah satu penggawa mereka, yakni Stefan El Shaarawy. Dilansir Football Italia, hal itu karena Roma ingin menekan pengeluaran gaji mereka. Roma bekerja keras untuk menyesuaikan parameter gaji yang ditetapkan oleh UEFA. Beberapa pemain pun akan dilepas apabila tak mau menurunkan gaji mereka. Selaku Direktur Olahraga AC Milan, Paolo Maldini merespon tentang ketertarikan beberapa klub terhadap pemainnya, Rafael Leao. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Maldini merasa Milan tak akan semudah itu melepas Leao. Ia justru merasa percaya diri bahwa klub bisa menawarkan kontrak baru yang bisa membuat Leao bertahan di Milan untuk lebih lama. Maldini merasa Milan adalah tempat yang tepat untuk Leao berkembang. Dalam salah satu sesi wawancara, Dean Henderson mengungkapkan siapa lawan tersulit menurutnya. Dilansir Mirror, ketika Henderson dipromosikan ke skuad utama Inggris dan berlatih dengan beberapa pemain top, ia menyebut Marcus Rashford jadi yang paling sulit dihadapi. Menurutnya, Rashford memiliki tendangan keras dan sulit untuk diantisipasi. Kedatangan Arthur Melo tampaknya belum cukup bagi Jurgen Klopp untuk menambal lubang lini tengah Liverpool. Dilansir Sport Bible, kini The Reds tengah memantau gelandang AC Milan yang juga mantan penggawa Arsenal Ismail Bennacer. Kabarnya pembicaraan kontrak pemain berusia 24 tahun dengan Milan telah terhenti dan Liverpool pun siap memanfaatkan situasi tersebut di bursa transfer Januari mendatang.
Dari ajang UEFA Nations League Grup A3, Inggris kembali gagal meraih kemenangan usai bermain imbang 3-3 kontra Jerman Selasa dini hari tadi. Semua gol tercipta di babak kedua. Bertanding di Stadion Wembley, The Three Lions lebih dulu tertinggal 2 gol lewat penalti Ilkay Gundogan dan aksi Kai Havertz. Inggris lantas menyamakan skor menjadi 2-2 melalui aksi Luke Shaw dan juga Mason Mount. Di 10 menit terakhir, Harry Kane membawa Inggris memimpin 3-2 sebelum Kai Havertz memaksa laga berakhir imbang 3-3. Di pertandingan lain, Italia sukses menghancurkan tuan rumah Hungaria dengan skor 2-0. Tampil menekan sejak awal, Gli Azzurri sudah membuka skor lewat aksi Giacomo Raspadori di menit ke-27. Di babak kedua, giliran Federico Di Marco yang menambah keunggulan sekaligus mengunci kemenangan Italia. Italia mendapatkan 1 tiket keputaran final UEFA Nations League setelah di pertandingan terakhir grup 3 mengalahkan Hungaria lewat 2 gol tanpa balas. Italia keluar sebagai juara grup setelah mengoleksi 11 poin. Italia pun berhak mendapatkan 1 tempat di babak Final Four yang akan digelar tahun depan. Ini merupakan kelolosan Italia di babak Final Four untuk yang kedua kalinya. Manchester United menurut kabar yang dilansir AS mempertimbangkan untuk melepas David De Gea di akhir musim. Di tahun 2023, kontrak De Gea bersama MU akan berakhir. Sejauh ini, MU dilaporkan masih ragu untuk memperpanjang kontraknya sehingga mereka mulai berburu kiper baru. Nama-nama sudah mereka kantongi untuk menggantikan posisi kiper asal Spanyol tersebut. Di antaranya adalah Sean Oblak dan Emiliano Martinez. Menurut kabar dari Football Espana, Juventus dikabarkan terus memantau situasi Antoine Griezmann di Atletico Madrid. Manajemen Bianconeri disebut-sebut siap menampung penyerang asal Prancis itu apabila Atletico enggan mengaktifkan klausul perekrutan permanen Griezmann dari Barcelona pada akhir musim ini. Manajer Sinyonya tua dilaporkan sudah merancang strategi perekrutan pemain. Ronald Araujo mengeluh sakit pada paha kanannya kala membela Uruguay lawan Iran. Dan setelah dipulangkan ke Barcelona, manajemen Blaugrana pun mengkonfirmasi kalau cedera yang dialami sang bek cukup serius. Pemain 23 tahun itu lalu harus menjalani operasi pemulihan cederanya yang akan dilangsungkan pada hari Rabu 28 September. beIN Sport melaporkan, cedera yang dialami Araujo ini akan membuatnya menepi sejenak selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Yang itu artinya Araujo bakal absen di Piala Dunia 2022. Barcelona berhak mendapat uang ganti rugi dari FIFA kalau Araujo benar-benar harus absen panjang. Dikutip AS, FIFA wajib memberi uang kompensasi ke klub jika ada pemain yang harus menepi minimal 28 hari akibat cedera saat membela negaranya di jeda internasional FIFA. Barcelona berpeluang menerima uang ganti rugi hingga 20.548 euro per hari dari FIFA. Hal itu bakal dibayarkan ke Barcelona jika Araujo harus absen hingga melebihi tanggal 21 Oktober. Walau dikabarkan memiliki hubungan yang kurang harmonis di PSG, Lionel Messi tetap memuji Kylian Mbappe sebagai pemain komplit yang berpotensi menjadi pesepak bola terbaik pada masa depan. Seperti diketahui, Messi merupakan duet Mbappe bersama dengan Neymar di lini serang PSG. Mbappe kuat saat mencari ruang, bergerak sangat cepat, dan memiliki insting yang bagus untuk mencetak gol, ucap Lionel Messi dikutip Football Espana. Legenda Manchester United, Michael Carrick, memberikan komentar terkait penampilan apik yang ditunjukkan oleh Christian Eriksen di skuad The Red Devils. Carrick mengaku tidak terkejut. Sejak awal, Carrick meyakini Eriksen akan tampil mengesankan di MU karena diklaimnya memiliki kualitas yang luar biasa. Eriksen sendiri telah mengemas 8 penampilan dengan sumbangan 2 assist untuk Manchester United sejauh ini. Fans Liverpool dibikin nyesek dengan kabar ini. Pendekatan yang dilakukan Liverpool pada pemain berbakat Inggris Jude Bellingham berbuah penolakan karena kabarnya gelandang Borussia Dortmund itu hanya ingin pindah ke Real Madrid. Bellingham sudah menetapkan Madrid yang juga menginginkannya sebagai tujuan berikutnya. Bellingham dikabarkan emoh bermain di klub Premier League yang lainnya.
Menurut kabar dari Football Italia, Leicester City ingin mendatangkan Robin Gosens dari Inter Milan pada bursa transfer Januari 2023 mendatang. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu nyaris hengkang pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Gosens disebut dapat pindah ketika Nerazzurri dikaitkan dengan Jordi Alba, pemain dari FC Barcelona. Belum lama ini, Barcelona mengkonfirmasi bahwa dua Belanda, Frenkie de Jong dan Memphis Depay akan absen untuk sementara waktu setelah mengalami cedera dalam tugas internasional. Selain kedua pemain itu, Jules Koundé dan Ronald Araujo juga alami cedera. Kondisi tak jauh berbeda terjadi di Inter Milan. Lawan Barcelona di Liga Champions 5 Oktober nanti, Inter tak bisa memainkan pemain andalan Marcelo Brozovic yang alami masalah otot kala membela Kroasia. Inggris mendapat pukulan cedera di babak pertama pertandingan UEFA Nations League kontra Jerman ketika John Stones dipaksa keluar lapangan karena masalah hamstring. Stones terlihat tertatih-tatih saat meninggalkan lapangan. Cedera yang dialami Stones membuat kubu Manchester City khawatir sebab Stones merupakan jantung di lini belakang The Citizen. Masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait cedera dari John Stones. Penampilan moncer Phil Foden membuat Manchester City memagari pemain itu agar tak pindah dengan kontrak baru. Gelandang Inggris ini terikat kontrak di bawah 2024, tetapi Foden akan bertahan di klub untuk jangka panjang. Menurut berita yang dilansir dari Sport Bible, Manchester City dan Phil Foden telah mencapai kesepakatan prinsip pada nilai 78 juta pounds. Lionel Messi rupanya punya julukan baru dari rekannya di timnas Argentina, yakni Si Musang. Julukan itu dilontarkan oleh Papu Gomez dan De Paul di kolom komentar Instagram Messi. Entah apa alasan Messi dipanggil Si Musang, namun ada anggapan panggilan itu diberikan dari rekannya yang biasa satu tim dengan La Pulga. Sebutan Si Musang disebut karena ukuran tubuh Messi bagian tertentu yang disebut tidak normal. Ricardo Kakak membahas peluang dua negara Amerika Selatan, Brazil dan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Kakak tak hanya menjagokan tanah leluhurnya menjadi kampiun ajang 4 tahunan tersebut, tetapi juga menjagokan Argentina. Kakak juga membahas negara mana yang bisa menyulitkan Brazil dan Argentina di turnamen tahun ini, dengan mengklaim bahwa Prancis dan Portugal adalah dua tim yang sangat bagus. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!